Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak ibu, usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di sekolah minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Pentakosta ini kita perlu kembali memaknai keberadaan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, yang memandu manusia untuk mengenal pekerjaan Allah. Roh Kudus itu juga yang mempersatukan kita sebagai umat kepunyaannya. Pada hari ini juga GKI merayakannya sebagai hari syukur tahunan, sebagai pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekali yang Kau jadikan, Kau ciptakan semua
penuh dengan ciptaanmu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terhilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi punggungnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap bersukalah karena karyanya. Ia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermasmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui karya kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, dan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus hingga saat ini. Amin. 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 Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk melayani, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah dalam perayaan Pentakosta agar disaksikan untuk semua suku-suku bangsa, diperingati umat Allah senantiasa sepanjang masa, menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya Kristus,
agar senantiasa dapat hidup kudus sebagai umat Allah yang ditebus. Dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umatmu. Suara membahana bagai angin yang kencang, Roh Kudus telah tercurah bagai api yang terang. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umatmu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh nyatakan juga dalam hidup kita, roh dan jiwa kuatkan. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umatmu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, kepelbagaian perbedaan di sekitar kami terkadang membuat kami menjadi terpisah. Kami membuat jurang pemisah yang menyebabkan kami sulit untuk memberitakan Injil-Mu. Kami gagal mempersaksikan roh kebenaran itu dalam sikap dan tutur kata kami. Kasihani dan ampunilah kami, Tuhan. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyatakan pertobatan kita dengan terus mempersaksikan karya keselamatan Tuhan, seperti yang tertulis pada Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami boleh mengalami indahnya persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang berkenan kami jumpai lewat banyak hal, lewat banyak cara. Kau berkenan kami jumpai lewat doa-doa kami. Kau berkenan kami jumpai lewat nyanyian kami. Dan saat ini kami juga bersiap untuk mengalami indahnya perjumpaan dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus, supaya ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan kami mendengarkan renungan firman-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk membuat kami punya kepekaan mendengar sapaan Tuhan sendiri pada kami. Baik kami secara pribadi
maupun sebagai keluarga, termasuk juga ketika kami datang sebagai umat Tuhan di GKI Pasir Kaliki ini. Tolong hamba-Mu di tengah segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami, tapi sekaligus juga firman yang boleh menegur dan mendidik kami dengan keras, supaya kami hidup dalam kebenaran dan hidup tentu dalam kasih dan kesetiaan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Kata Pentakosta sendiri berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, yang artinya hari yang ke-50. Karena itu pelaksanaan Hari Raya Pentakosta adalah dihitung 50 hari sejak Hari Raya Paskah. Baik Paskah dalam Perjanjian Lama, merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maupun Paskah dalam Perjanjian Baru ketika kita merayakan kebangkitan Kristus yang berarti keluarnya umat manusia dari jerat dosa dan kuasa maut. Dalam Perjanjian Lama, umat Israel menghayati Hari Raya Pentakosta itu sebagai pencurahan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan mereka yang dinyatakan secara spiritual dalam bentuk firman Allah yaitu Taurat, dan berkat Allah secara jasmania berupa makanan yang ditumbuhkan oleh Allah melalui hasil-hasil panen. Sementara bagi umat Kristen di Perjanjian Baru termasuk kita saat ini, Hari Raya Pentakosta dirayakan setelah 50 hari atau 7 hari Minggu sesudah Hari Raya Paskah yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Kristus. Selaku umat percaya, gereja mengenang karya Allah yang telah membangkitkan Kristus pada hari Paskah. Dan kini kita menunggu janji Kristus setelah dia naik ke surga bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Di masa kini, gereja termasuk GKI merayakan Pentakosta sebagai peringatan pencurahan Roh Kudus, sekaligus sebagai pengucapan syukur tahunan. Dalam berbagai tradisi di daerah, anggota gereja pada hari Pentakosta itu membawa rupa-rupa hasil panen sebagai persembahan sulung. Nah, kita sekarang memilih mengumpulkan persembahan berbentuk uang sebagai bentuk syukur atas setahun lagi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup pribadi, keluarga, dan gereja, serta bangsa kita. Dari bacaan Alkitab hari ini, kita memahami kala Yesus hendak naik ke surga, ia memberikan beberapa wejangan. Salah satunya adalah perintah untuk menjadi saksinya. Dia katakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Para murid yang diutus menjadi saksi itu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus ketika Roh Kudus kemudian dicurahkan atas mereka. Kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya digunakan kata dunamis, mirip kata dinamit kalau kita, yang secara harfiah berarti daya dorong atau kekuatan yang luar biasa. Dipakai dengan kata yang tadi yang saya katakan mirip dengan dinamit. Dan dari dampak kuasa Roh Kudus itu kemudian tampak saat hari Pentakosta tiba. Saat hari Pentakosta tiba, semua orang percaya berkumpul. Berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba terjadi fenomena yang luar biasa. Yang pertama, itu ada bunyi seperti tiupan angin. Lalu yang kedua, muncul lidah-lidah seperti nyala api. Dan yang ketiga, rasul-rasul bisa berbahasa lain. Mereka bersaksi dengan luar biasa tentang Yesus, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Apa sebenarnya arti fenomena ini? Apa artinya buat kita? Ya. Pertama, bunyi seperti tiupan angin keras itu. Bunyi seperti angin keras ini hanya terjadi di rumah tempat para murid berkumpul. Dan angin yang keras itu tidak merusak. Seperti kita ketahui bersama, angin berfungsi untuk menggerakkan, selain juga untuk menyejukkan. Ya. Nah, para murid saat itu berada dalam suasana yang tidak enak. Karena mereka baru berpisah dan ditinggalkan Yesus yang naik ke surga. Mereka juga merasakan ketakutan karena rumor soal pencurian mayat Yesus yang beredar di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya mereka lebih banyak diam, lebih banyak berkumpul dan tidak berani untuk bergerak. Di tengah keadaan seperti itulah Allah bekerja. Roh Kudus dicurahkan supaya hati yang galau disejukkan dan ditenangkan. Roh Kudus juga dikirim, diutus untuk memberi semangat baru.
dunamis yang menggerakkan para murid untuk tidak lagi tinggal diam, tetapi mau bergerak menyaksikan karya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fenomena munculnya lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api ini hinggap di atas para murid, namun mereka tidak hangus terbakar. Nah, kita mengetahui fungsi api dalam Alkitab adalah kerap dipakai untuk menyucikan sesuatu atau memurnikan sesuatu. Dengan begitu hadirnya Roh Kudus dengan simbol seperti lidah-lidah api ini menandakan para murid disucikan dan dimurnikan kembali dari segala kekotoran dan kenajisan akibat dosa dan pelanggaran mereka. Seperti emas yang dibakar dalam api supaya makin murni, demikian pula para murid dihinggapi Roh Kudus seperti lidah-lidah api itu, supaya mereka makin murni di hadapan Allah. Dan sebagai hasilnya, para murid menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru dengan kobaran semangat dan spirit yang baru. Yang ketiga, fenomena yang muncul adalah para murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, tanda ketiga ini kerap kali disalah mengerti. Ada orang yang menjadikan tanda ketiga ini sebagai ukuran ada tidaknya Roh Kudus di satu gereja. Yaitu biasanya dikaitkan dengan ada tidaknya karunia berbahasa roh. Padahal yang disebut bahasa-bahasa lain dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ini berbeda dengan istilah bahasa roh yang digunakan dalam 1 Korintus 12 ayat 10 misalnya. 1 Korintus 12 ayat 10 itu di dalam King James Version disebut sebagai unknown tongue. Atau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebut sebagai bahasa yang ajaib. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang kita baca ini memang digunakan kata Yunani yang sama dengan 1 Korintus 12 ayat 10, yaitu glosa. Namun, pada bagian ini bahasa yang muncul bukanlah bahasa yang ajaib, tapi bahasa lain yang ada di dunia dan dimengerti oleh orang-orang lain dari bangsa-bangsa yang berbeda, yang hidup di belahan dunia lain. King James Version menerjemahkannya sebagai other tongues. Bahasa Indonesia sehari-hari menyebutnya sebagai bahasa lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa mesti ada fenomena karunia seperti ini ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta? Bahasa kerap kali membatasi gerak seseorang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Orang jadi terkotak-kotak, tersekat-sekat. Karena faktor bahasa, tidak jarang juga muncul salah paham, muncul konflik karena faktor bahasa. Kita ingat peristiwa Menara Babel di Kejadian 12 misalnya. Kejadian 11. Saat Tuhan mengacaukan pekerjaan besar itu, bukan dengan mengirim malaikat untuk memukuli mereka, tapi cukup dengan mengacaukan bahasa mereka. Dari peristiwa di Babel itu kemudian bahasa menjadi beragam, manusia kemudian berserak dalam perbedaan. Tidak lagi bersatu. Saat ini, saat Roh Kudus kemudian dicurahkan di hari Pentakosta, yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, para murid diberi kuasa, yaitu kemampuan untuk bisa berbahasa bangsa-bangsa lain. Supaya para murid dapat menembus batas-batas yang selama ini menghalangi seseorang untuk membagikan kabar baik atau Injil bagi sesama. Karunia berbahasa lain ini menjadi daya dorong para murid untuk dengan penuh keberanian bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan, yang menembus batas-batas perbedaan bangsa dan bahasa. Dengan kata lain, kabar baik, Injil, dibagikan juga kepada mereka yang berbeda, supaya mereka juga menyambut karya Tuhan itu dan dipersatukan tanpa terhalang oleh sekat-sekat perbedaan yang ada.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yesus akan naik ke sorga, ia memanggil para murid untuk menjadi saksinya, meneruskan kabar baik yang telah disebarkannya. Saudara dan saya, murid di masa kini, menjadi kepanjangan tangannya untuk ikut juga menyebarkan kabar baik dan melakukan misi Allah. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih besar yang daripada yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus. Puji syukur ketika kita diberi tugas melakukan misi, melanjutkan karya Tuhan itu. Kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos yang menolong kita, menguatkan kita. Ia juga memampukan kita untuk terus melanjutkan misi Kristus di tengah dunia ini, membagikan kasih dan kabar keselamatan. Parakletos ini juga adalah roh kebenaran dan roh pemersatu. Ia mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Benar yang sesungguh-sungguhnya, tidak ada yang ditutupi, aletheia. Dia roh yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan dia juga menuntun kita untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Menembus batas-batas penghalang dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Sehingga kita sebagai para murid bersatu dan menjadi satu. Persis seperti kerinduan Yesus dalam doanya. Agar mereka menjadi satu. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kalau umat Israel di Perjanjian Lama memperingati turunnya firman Tuhan dalam bentuk Taurat dan mensyukuri hasil panen dengan memberikan buah sulung, maka kita sebagai umat Tuhan di masa kini memperingati turunnya Roh Kudus dan mensyukuri karunia-karunia Roh yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan sebagai saksi-saksi Kristus. Karenanya kita juga mau mensyukurinya dengan mempersembahkan persembahan syukur tahunan kita. Sebagai persembahan yang terbaik. Sama seperti orang Israel mengatakan ini buah sulung. Sama kita mempersembahkan yang terbaik dari yang kita punya. Ingatlah, saudara dan saya sudah dituntun, ditolong, dihiburkan oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Di tengah segala pergumulan dan kelemahan kita sebagai manusia. Kita juga sudah diingatkan untuk terus hidup dalam kebenaran, bukan dalam kemunafikan. Serta dipersatukan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Karenanya kita patut mau bersyukur untuk semua itu. Pak Eka Dharma Putra pernah mengatakan, dalam bersyukur, jumlah memang tidak selalu mencerminkan hati yang bersyukur. Namun, hati yang bersyukur selalu tercermin dari jumlah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta. Selamat menikmati tuntunan Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat kita para murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh kebenaran, roh yang juga mempersatukan. Ia menggerakkan kita untuk berani bersaksi. Tapi ia juga mempersatukan kita. Karunia bahasa lain menjadi bukti bahwa Allah ingin kita menembus tembok-tembok penghalang. Sumber-sumber yang selama ini menjadi konflik. Dan kemudian karena karunia roh kebenaran itu, kita semua kemudian hidup dalam persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kini kami juga datang berjumpa dengan Tuhan melalui syafaat kami. Tak putus-putusnya kami berdoa buat keadaan negeri kami, negeri tercinta kami, Indonesia. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terjadi di tengah pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun lebih ini. Biarlah upaya untuk bersama kami mengatasi pandemi ini boleh sungguh-sungguh kami kerjakan. Kami tidak abai, kami tidak lalai untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Upaya vaksinasi juga boleh terus disambut dengan baik tanpa kecurigaan dari semua warga. Sehingga dengannya kemudian kami boleh makin kuat untuk melawan virus corona yang ada. Kami bersyukur untuk mulainya bergerak perekonomian, mulainya usaha kembali berjalan. Biarlah Tuhan, semua yang kami kerjakan itu terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang masih terus berjuang. Biarlah mereka juga ada terus dalam perlindungan Tuhan, terutama untuk merawat kehidupan ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami mendapatkan anugerah dan berkat pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Karenanya kami juga mau mensyukuri berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan itu lewat kehidupan yang kami bagi. Tidak hanya kami nikmati sendirian, kami juga mau datang dengan pengucapan syukur tahunan kami. Setahun berlalu lagi dan kami boleh bertahan di tengah keadaan yang tidak mudah. Di tengah begitu banyak kerapuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa tetap bertahan dan ada seperti adanya kami saat ini. Karenanya kami mau mensyukuri semua kebaikan Tuhan itu. Di atas semua itu, persembahan syukur kami juga mau memberikan hidup kami untuk menjadi kesaksian buat orang-orang yang berelasi dengan kami. Biarlah lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat tingkah laku dan ide-ide yang kami bagikan, orang bisa merasakan dan melihat kuasa Kristus dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih untuk berbagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ikut serta dalam karya kebaikan Tuhan. Kami saat ini mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan ada dalam perawatan serta pemulihan. Kami percaya mereka juga ada dalam lindungan Tuhan. Mereka tidak diabaikan oleh Tuhan. Mereka yang sakit justru ada dalam dekapan hangat cinta kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga bekerja melalui tangan para dokter, para perawat, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui terapi yang dilakukan, dan terutama Tuhan memulihkan lewat perawatan penuh cinta kasih dari keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami. Lewat apapun yang bisa kami kerjakan dan bagikan. Supaya dengan apa yang kami lakukan, saudara-saudara kami merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di tengah kehidupan keluarga, bergumul dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan, bergumul dalam mendidik anak-anak supaya tumbuh bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hidup yang benar dan kudus.
Biarlah di tengah berbagai pergumulan itu, kami semua tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mencari kelepasan dari kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, kami akan masuki minggu yang baru. Kami punya banyak tugas, tanggung jawab, peran yang harus kami kerjakan. Kami mohon hikmat Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab kami itu dengan benar, dengan bertanggung jawab, dan berhasil. Hasilnya kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diundang untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan kita sebagai bentuk ungkapan syukur atas penyertaan Allah selama setahun yang telah lalu. Yang meski masih dalam kondisi pandemi, Allah tetap setia menyatakan kasih dan penyertaannya kepada kita umatnya melalui pekerjaan, usaha, keluarga, sahabat, dan juga gereja. Untuk itu marilah kita mempersembahkan syukur tahunan kita atas penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan sepanjang kehidupan ini, dengan mendasarinya dari Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Kami undang umat untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus tercurah dan berdiam di hati kami, sehingga kami dapat datang saat ini mempersembahkan korban syukur kepadamu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk membangun jemaat-Mu di tempat ini dan juga dapat dipergunakan untuk perkabaran Injil-Mu di berbagai tempat, sehingga kami dapat bersatu di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar.
bersama bergandengan erat menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Saudara-saudara, kiranya persatuan ini tidak hanya sebatas doa, tapi terus diupayakan dan diperjuangkan oleh setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita harus hidup dalam semangat Pentakosta yang selalu dan terus-menerus membarui hati dan hidup kita agar menjadi duta damai dan cinta Tuhan yang diharapkan bagi dunia dan bagi sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.